Hai rekan-rekan mahasiswa, bertemu dengan saya lagi, Gede Humaswara Pratama pada mata kuliah Introduction to Programming. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tipe data yang pada video sebelumnya sudah sempat saya sebutkan, yaitu adalah array ya. Nah, apa itu array ya? Array merupakan tipe data ya, jadi tipe data yang bisa kita assign ke sebuah variabel. Nah, kalau kemarin saya bicara tentang variabel, variabel itu adalah saya ibaratkan sebuah box ya. Nah, kalau array saya ibaratkan seperti sebuah lemari atau locker kalau kalian mengenal locker ya. Jadi pada satu lemari itu ada banyak pintu. Nah, di situ bisa kalian isikan atau masukkan lebih dari satu data di sana. Jadi bisa diibaratkan seperti itu. Oke, jadi kita langsung coba ya. Kita buka IDE menggunakan PyCharm. Kita buat new project. Kita sebut saja projectnya bab 5. Oke. Nah, di sini saya sudah memilih ya. Pada video sebelumnya saya menggunakan environment virtual environment ya. Di sini saya menggunakan interpreter saja, tapi menggunakan Python 3.10 yang versi terakhir pada saat ini ya. Nah, di sini ada tanda untuk apakah dibuatkan file Python-nya, file main.py ini. Jadi saya tetap centang karena kita akan gunakan itu saja. Lalu kita klik create. Oke, bedanya sebelumnya itu ada satu folder di sini ya. Satu folder, nah itu environment, itu ada hal yang berbeda lagi. Cuman sini saya mau menyederhanakan agar kita tidak menggunakan apa-apa selain satu folder dan satu file main.py ini. Nah, di sini sudah tentunya seperti sebelumnya dibuatkan contoh kode ya. Nah, ini kita abaikan, kita hapus dulu. Saya klik kanan, cut ya. Oke. Kita abaikan sudah dulu. Nah, saya buat satu contoh ya. Saya buat variabel, saya buat variabel dengan nama ya. Ini adalah array. Nah, yang berisikan array. Kita bisa buat array dengan kurung kotak ya. Oke. Lalu saya print ini adalah array, ini adalah array. Lalu saya jalankan. Oke, sudah ditampilkan ya. Nah, itu salah satu contoh dari array ya. Jadi yang saya maksud dia seperti lemari atau locker ya, dia bisa diisi lebih dari satu value. Nah, di sini bisa saya ganti dengan misalnya ya. Jadi bisa diisi lebih dari satu value. Entah value itu di dalamnya bisa berupa integer, bisa string, bisa boolean atau mix ya. Atau mix. Saya contohkan jika kita gunakan mix. Nah, itu salah satu tipe data ya. Jadi tipe data yang bisa menampung banyak tipe data lainnya. Seperti itu. Nah, jika kalian membaca modul ya, array tersebut merupakan salah satu struktur data yang ada pada bahasa pemrograman ya. Salah satu struktur data yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini ada beberapa komponennya. Yang pertama itu adalah array-nya itu sendiri ya. Yang kedua itu adalah elemennya. Ya, ini adalah elemen, ini elemennya, ini ada 3 elemen dalam satu array ini. Lalu ada indeksnya. Nah, apa itu indeks ya? Jadi setiap elemen ini diberikan nomor yang dimulai dari nomor 0. Jadi indeks itu dimulai dari 0. Jadi ini indeks ke 0, 1, 2 dan seterusnya jika ada lebih dari 3 ini ya. Jadi contohnya ada 3. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, pada Python sebenarnya dia tidak ada array ya, tapi ada yang namanya sequence yang
fungsinya kurang lebih sama dengan array ya. Nah, sequence tersebut juga ada banyak pada Python. Ada 6 jenis sequence dalam Python. Namun yang paling umum digunakan yaitu adalah list, dictionary, dan tuple. Nah, kita akan bicara 3 hal tersebut. Namun dalam bahasa pemrograman yang lain itu kurang lebih sama ya. List ini adalah array dalam Python. List ini array dalam bahasa pemrograman lain ya maksud saya. Oke. Nah, di sini kita bisa melakukan banyak sekali operasi ya. Cuman kita bahas basic dari array dulu. Oke, jadi saya sudah sebutkan itu tadi komponen yang ada dalam array ya, yang bisa kalian juga lihat di modulnya. Dan di sini kalau saya print lagi, saya jalankan ya, akan muncul seperti ini. Lalu bagaimana jika saya ingin mengakses elemennya? Elemennya bisa kalian akses menggunakan kurung kotak, dan dalam kurung kotak tersebut berisikan indeksnya. Ya, misalnya saya di sini ingin memanggil John. Ya, John itu indeksnya adalah 1 ya. Jadi 0, 1, 2. Itu kan ya. Nah, di sini kalau saya ingin memanggil, saya menggunakan kurung kotak. Di setelah variabelnya saya gunakan kurung kotak. Lalu dalamnya saya isikan indeksnya. Jadi karena dia John adalah indeks 1. Juga ketika saya ingin assign elemen baru atau mengganti elemen John ini ya dengan nama yang lain, saya bisa juga menggunakan ini adalah array. Nah, itu saya menggunakan tab ya. Jadi menggunakan IDE kalian bisa dibantu seperti itu. Sebelum saya selesai mengetik, saya bisa gunakan tab ya. Jadi ada suggest-nya, ada sarannya. Oke, lalu kurung kotak. Lalu indeks yang ingin saya ganti ya, misalnya si John itu saya ingin ganti dengan 5 ya. Maka ketika saya print sama seperti kita pada variabel biasa, cuman di sini yang kita assign adalah indeks ke-1 dari variabel ini adalah array ya. Seperti itu ya, salah satu contohnya ya. Oke, ada array itu bisa jadi terdiri dari satu dimensi. Ini satu dimensi ya. Jadi ada satu dimensi. Lalu bisa jadi lebih dari satu dimensi. Nah, misalnya lebih dari satu dimensi maksudnya di indeks pertamanya pada dimensi yang pertama ini ya. Ini satu dimensi ya. Di dimensi pertamanya itu ada array lagi. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam array dia bisa dimasukkan tipe data apa saja. Tipe data apa saja. Nah, jadi termasuk array itu sendiri juga bisa dimasukkan ke dalam array. Oke, jangan bingung ya. Jadi, ini saya berikan contoh tadi, ini nilainya adalah 30. Elemennya itu nilainya adalah 30. Dan itu integer. Integer ini saya ganti dengan array lagi menggunakan kurung kotak. Sederhana ya. Jadi di dalamnya saya bisa tambahkan array lagi. Oke, lalu apa yang terjadi jika saya print? Jadi ini adalah indeks ke-0 ya. Ini indeks ke-0, 1, 2 itu tidak berubah. Oke. Jadi ketika saya ganti, saya print ya. Ini saya hapus dulu. Lalu saya print indeks ke-0-nya, yang muncul adalah array. Lalu bagaimana saya memanggil angka 3 atau angka 2 ini? Oke, kita panggil angka 3 ya. Nah, di sini kalian sudah menemukan bahwa dia adalah indeks ke-0, array yang di dalam array ini ya. Lalu untuk memanggilnya kita panggil indeksnya lagi ya. Jadi indeks itu kita ikutkan kurung kotak lagi dulu berikutnya. Jadi ini dimensi keduanya yang kita panggil ya. Dimensi keduanya adalah angka 2 ya. Itu berarti indeksnya adalah 1. Jadi 1, 2, 3 ya. Jadi ini 0, 1, 2. Jadi ini adalah indeks 1. Lalu ketika kita sudah jalankan, nah dia yang dipanggil adalah elemen indeks ke-1-nya, yaitu adalah 2. Oke. Jadi dimensi pertamanya, pada dimensi pertamanya dia ada pada posisi indeks ke-0.
Lalu dimensi keduanya dia ada pada posisi, ini dimensi keduanya dia ada posisi indeks ke-1 ya. Sederhana. Nah, bisakah lebih dari lebih dari 2 dimensi atau multidimensi? Bisa. Jadi di dalam, karena ini adalah array, di dalamnya bisa kita masukkan array lagi. Nah, bisa kita masukkan array lagi di dalamnya. Ya, array yang 4,5,6. Di dalam arraynya lagi bisa kita masukkan array lagi. Jadi posisi mana saja, tidak harus yang di sini. Posisi yang terakhir misalnya, ataupun string ya, misalnya di sini. Ya, tidak ada masalah. Jadi bisa multidimensi kita masukkan di dalam array. Nah, untuk memanggilnya, kalau kalian sudah terbiasa, mungkin kalian bisa melakukan dengan cepat. Tapi coba setting cara berpikir kalian dalam array ini ya. Selalu dimulai dari dimensi pertamanya. Oh, ini dimensi pertamanya, dia posisinya ada di mana yang ingin kita tampilkan. Oh, dia ada pada indeks ke-0. Ya. Lalu dimensi keduanya yang ingin kita panggil itu adalah pada indeks ke-1. Dimensi ketiganya yang ingin kita panggil ini kan ya. Dia ada pada 0, 1, 2 ya. Jadi pada dimensi kedua. Saya ingin memanggil nama Huma itu ya. Lalu ini saya print dulu. Oke, kita sudah mencapai pada dimensinya ini. Dimensi berikutnya dia ada pada dimensi keempatnya ya. Dia ada pada posisi 0, 1, 2, pada posisi 1. Ya, jadi kita temukan elemen tersebut ada di mana. Nah, array ini adalah bagian terpenting dari programmer. Bukan terpenting ya, bagian penting dari programmer. Salah satu yang paling penting dari programmer adalah array. Dengan memahami array, kalian akan bisa menampilkan algoritma yang lebih kompleks lagi. Bahkan jika kalian menggunakan database, kalian akan pasti akan menggunakan array di dalam pemrograman kalian, dalam codingnya ya. Oke, itu untuk yang multidimensi. Nah, yang berikutnya adalah associative array ya. Dalam Python, associative array itu disebut dengan dictionary ya. Nah, apa itu associative array? Kalau kini kita menggunakan, dia terdapat komponennya adalah elemen dan indeks ya. Nah, indeksnya itu sudah ditentukan oleh bahasa pemrograman. Jadi indeks 0, 1, 2 dia pasti dimulai dari 0 sebanyak jumlahnya, berapapun jumlahnya ya. Nah, kalau dictionary atau associative array ya, ini adalah, kita sebut saja associative array, atau saya bebas ya menyebut namanya. Namanya ini sesuai dengan nama variable, jadi tidak harus seperti ini namanya. Nah, untuk membuat associative array pada Python itu menggunakan huruf kurawal, bedanya ya. Ini saya hapus sedikit. Di dalamnya kita bisa membuat indeks sendiri. Ya, beda dengan array, numeric array yang tadi ya. Kalau dalam bahasa pemrograman apa saja itu disebut dengan numeric array. Nah, ini adalah associative array. Itu kita yang membuat indeksnya sendiri. Misalnya saya buat indeksnya, ini saya enter ya, biar lebih enak kita memperhatikannya. Nama itu misalnya Huma ya. Nah, ini dengan tanda kutip ya. Lalu berikutnya adalah umur. Kutip lagi ya. Umur saya misalnya ini tidak sesuai dengan umur saya, sebenarnya saya acak aja ya. Nah, ini kalau tadi indeks yang tadi saya sampaikan, indeksnya bisa kita buat sendiri. Nah, ini adalah indeksnya dan ini adalah value. Ya, ini value-nya dan ini adalah elemen dari array ini. Ya. Jadi tadi satu elemen itu ada indeks dan value-nya. Nah, ini indeksnya kita bisa buat sendiri. Ya, ini juga indeks dan ini value.
gitu ya, dipisahkan dengan koma. Indeks dan value-nya dipisahkan dengan titik 2. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Saya tambahkan satu lagi ya. Asal ya. Oke. Nah, ketika saya ingin menampilkan salah satu indeksnya, saya ingin menampilkan nama. Lalu bagaimana caranya? Masuk array dengan kurung kotak lagi. Lalu indeksnya, kalau tadi indeksnya adalah numerik 0 sampai sekian ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini menggunakan indeks yang kita buat. Jadi ketika kita ingin mengambil nama, nah seperti ini caranya. Kita seran yang nama, lalu seran lagi 30. Ya, perbedaannya seperti itu. Nah, ini bisa dikombinasikan lagi. Bagaimana kalau kita ingin lebih dari satu ya? Itu bisa dikombinasikan dengan numeric array ya. Ini saya cut ya, ini saya cut. Lalu saya buat numeric array ya. Kalau tadi saya di sini value-nya saya tambahkan di sini. Namun saya ingin enter di sini supaya lebih mudah kita baca. Indeks pertamanya saya tambahkan asosiatif array tadi. Nah, lebih enak baca kan ya. Jadi ini adalah indeks pertamanya ya, selalu dipisahkan dengan koma ya. Saya buat lagi satu, dipisahkan dengan koma. Di sini namanya adalah John, umurnya John 20, asalnya dari Jakarta. Ya, itu contohnya ya. Nah, cara memanggilnya sama ya, selalu mulai dari dimensi pertamanya. Jadi ini adalah dimensi pertamanya. Ini elemen pertama dari dimensi pertama ya, elemen pertama. Jadi elemen pertama indeksnya selalu 0 ya. Kalau dari numeric array. Bagaimana sih kita membedakan numerik dan asosiatif? Numerik itu pasti menggunakan kurung kotak. Asosiatif menggunakan kurung kurawal. Tapi dalam Python ada menggunakan kurung biasa ya, kurung seperti ini. Nah, ini nanti kita bicarakan, ini berbeda lagi. Nah, lalu bagaimana cara memanggilnya? Nah, selalu ya, ini dimensi pertama dia ada pada indeks pertama, atau saya panggil John ya, dia ada pada indeks kedua, indeks ke-1, sorry, ini 0, ini 1 ya. Jadi di depannya tambahkan indeksnya, indeks 1, umur, bisa jalankan, nah dia akan muncul hasilnya, jadi adalah ini ya. Di indeks 1 ini 0, ini 1, lalu pada indeks umurnya ya. Seperti itu. Nah, itu disebut dengan associative array atau dictionary pada Python. Nah, ini kalau kalian bayangkan, ini bentuknya seperti tabel ya. Jadi ini adalah pada tabel itu kan ada caption dari tabelnya atau field dari tabelnya. Ini field dari tabelnya. Ini adalah setiap baris pada tabelnya. Ini setiap baris pada tabel. Rumah 30 kali ini adalah setiap baris. Ya, bisa kalian bayangkan seperti itu. Baik, kita sudah membahas array ya, numeric array atau list pada Python, dan associative array atau dictionary pada Python ya. Yang berikutnya adalah kita bahas tuple ya. Apa itu tuple ya pada Python? Tuple itu hampir sama dengan list ya, atau array ya, sama dengan array. Tapi bedanya dia adalah tuple ini adalah immutable atau tidak dapat diubah ya. Tuple itu tidak dapat diubah isi dari elemennya. Jika kita sudah tentukan, dia tidak dapat diganti lagi ya. Misalnya ya, kalau tadi kita list menggunakan kurung kotak, tuple menggunakan kurung biasa ya. Bisa isi 2, 3 value ya. Nah, ketika kita ingin mengubahnya, yang satu misalnya. Nah, ini yang satu saya print. Nah, tidak bisa diubah. Tuple object does not support item assignment. Dia tidak bisa diubah itemnya, tapi seluruhannya bisa diubah.
ya. Misalnya saya ingin ganti associative array ini 4,5,6, bisa seperti itu ya, tidak masalah. Tapi kalau itemnya ingin ganti, itu tidak bisa kita lakukan. Itu hanya itu ya kurang lebih perbedaan list dan tuples, tapi dia sama-sama array ya. Nah, hal yang lain lagi ya dari array itu kita bisa misalnya berapa sih panjang dari elemennya, itu bisa kita menggunakan len ya, len dari assoc array itu misalnya. Nah, dia memiliki 3 elemen, jadi jumlahnya ya, bukan indeksnya, 1, 2, 3 seperti itu ya. Dan ada banyak sekali function yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan array tersebut atau mengolah array tersebut. Jadi kesimpulannya adalah ada beberapa tipe data koleksi dalam bahasa pemrograman Python ya. Yang pertama itu adalah list ya. Koleksi yang saya maksud adalah array ya. List itu adalah kumpulan yang tersusun dan dapat diubah, yang memungkinkan anggota. Jadi ini saya buat ya, ini list ya, ini menggunakan kurung kotak ya, dan memungkinkan anggotanya duplikat ya, jadi bisa diubah dan bisa duplikat. Lalu tuple adalah kumpulan yang dapat dibuat dan tidak dapat diubah ya, dan memungkinkan juga anggotanya duplikat. Jadi ini tuple bisa menggunakan duplikat ya. Jadi sama ya, saya buat sama. Lalu di ternary ya, menggunakan kurung kurawal ya. Nah, indeksnya harus kita tentukan sendiri. Nah, ini menggunakan string ya. Value-nya kalian bebas ya, tidak harus string, bisa apa saja. Wah, itu misalnya. Itu 3 yang kita bicarakan. Sebenarnya ada 6, ada set. Nah, set itu tidak boleh duplikat. Lalu ada yang lain lagi. Cuman yang perlu kalian dalami adalah 3 ini. Yang lainnya bisa kalian pelajari nanti ya. Oke, jadi itu ya. Jadi saat memilih tipe sequence atau array akan berguna untuk memahami properti dari tipe tersebut ya. Apa saja yang bisa dilakukan. Ya, seperti misalnya dictionary itu kita yang menentukan indeksnya, list itu sudah ditentukan ya. Jadi itu diperlukan pemahaman seperti itu ya. Sisanya nanti kalian bisa mirip-mirip lah, kurang lebih ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu pada video berikutnya.